PLT Gubernur Aceh menegaskan bahwa deklarasi gerakan yang disingkat dengan Genting ini bertujuan untuk mengikat komitmen dan juga kerjasama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan setiap organisasi beserta seluruh rakyat untuk membebaskan Aceh dari stunting pada tahun 2022. Oleh karena itu, Nova menghimbau semua pihak untuk mendukung langkah pemerintah Aceh yang bertekad mengurangi angka stunting. Mengingat Aceh merupakan wilayah yang memiliki anak penderita stunting tertinggi di Indonesia. Data dari UNICEF menyebutkan prevalensi stunting di Aceh mencapai 37,9%. Nova juga menghimbau para bupati dan juga wali kota untuk segera melakukan aksi-aksi nyata di lapangan agar 2 tahun mendatang angka stunting di Aceh dapat turun. Saat ini PLT Gubernur Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang pencegahan dan juga penanganan stunting terintegrasi di Aceh. Pergub ini hadir sebagai landasan untuk menggalang komitmen para pihak untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi setiap anak di daerah ini. Sementara itu, Wakil Ketua TPPKK Aceh Diah Tidawati dalam sambutannya menegaskan tim penggerak PKK di seluruh Aceh siap berada di garis depan dalam mengampanyekan Genting. Oleh karena itu, dosen Fakultas Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unsyah ini sangat mengapresiasi antusiasme dan juga dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, elemen masyarakat, akademisi, pegiat medis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, dan juga lembaga non-pemerintah yang telah turut berhadir dan juga mensukseskan deklarasi Genting hari ini. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan penyebab utama stunting ini adalah kurangnya perhatian bagi tumbuh kembang anak, terutama asupan gizi. Hal ini mengakibatkan tubuh si anak menjadi pendek dan daya tahannya tidak terlalu kuat. Faktor ini akan menjadi sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan juga kemampuan sang anak saat usia dewasa. Pada hari ini Minggu 3 Maret 2019, pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten kota mendeklarasikan gerakan pencegahan dan penanganan stunting. Elemen dan stakeholder bersinergi memerangi dan menangani stunting. Nah, cara yang paling konkret dimulai dengan penyiapan regulasi yang memungkinkan semua orang terlibat. Kita sudah siapkan 1 regulasi, Pergub nomor 14. Nah, saya harapkan di tingkat kabupaten kota juga menyiapkan payung-payung hukum untuk gerakan ini, sehingga gerakan ini bisa dieksekusi di lapangan dan ada anggarannya, itu yang terpenting. Nah, selain dari itu, saya juga berharap ada gerakan di civil society ya, LSM, kepemudaan dan lain-lain untuk mengurangi secara signifikan angka stunting. Karena ini penting, stunting ini penting. Kalau 2045, 100 tahun kemerdekaan kita terjadi bonus demografi dan generasi kita waktu itu tidak sehat, kurang gizi atau stunting, maka kita tidak bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karenanya saya sepakat dengan Bapak Presiden bahwa ini harus dilakukan oleh semua elemen, apalagi oleh pemerintah. Jadi mungkin pemerintah jadi lokomotif, tapi semua elemen harus ikut.